Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuhha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Kita bersyukur kepadanya dengan banyak-banyak memujinya atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Pada kesempatan siang ini kita masih diberi sehat dan diberi kehidupan dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Alhamdulillah yang dengan pertolongan Allah segala amal-amal soleh dapat terlaksana. Kita dapat bertemu kembali pada bulan Syawal ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, doa kita, zikir kita, dan segala ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu menjadi ibadah yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur pada kesempatan siang ini kita dapat kembali bertemu di majelis ini dan kita masih membicarakan tentang akhlak muslim diambil dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana kita akan membicarakan zuhud. Ini salah satu akhlak seorang muslim, yaitu dia memilih hidup zuhud untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat kita raih cintanya dengan menjauhi cinta dunia. Dua perkara yang tidak akan bisa bersatu dalam satu waktu, yaitu menyintai dunia dan menyintai Allah. Kadang-kadang itu tidak ketemu. Kita dihadapkan satu pilihan. Kita terpaksa untuk memilih antara menyintai Allah dan menyintai dunia. Oleh karena itu, salah satu penyakit yang menimpa hati manusia adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia yang menghalangi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim menanamkan sifat zuhud ini pada dirinya, terutama ke dalam hatinya. Zuhud itu adalah terbebasnya hati seorang mukmin dari belenggu dunia, sehingga segala upayanya tercurahkan untuk meraih kemuliaan akhirat. Itulah pengertian zuhud, yaitu membebaskan hati dari belenggu dunia, sehingga segala potensi yang kita miliki kita gunakan untuk meraih kemuliaan akhirat. Maka zuhud kadang-kadang tidak identik dengan status seorang itu kaya. Orang kaya juga bisa zuhud. Orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk meraih kemuliaan akhirat. Dia tidak menyintai dunia, harta yang dimilikinya. Dia gunakan itu untuk meraih kemuliaan akhirat. Oleh karena itu ada nabi yang kaya. Ada nabi yang menjadi raja. Tapi seperti Nabi Sulaiman,
Tidak ada yang memiliki kekayaan seperti Sulaiman, tapi beliau adalah orang yang zuhud. Beliau tidak tertipu, terpedaya dengan harta kekayaan yang beliau miliki. Tapi beliau gunakan itu untuk tunduk kepada Allah dan untuk meraih kemuliaan akhirat. Itu satu contoh. Jadi tidak selalu identik kalau kaya itu nggak bisa zuhud. Kalau zuhud itu harus miskin, tidak. Itu asumsi yang keliru. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu atau menyingkirkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi urusan akhirat. Kalau itu tidak ada manfaatnya bagi urusan akhirat kita, maka disingkirkan. Sehingga hidup seseorang itu betul-betul maksimal, optimal untuk kepentingan akhiratnya. Apapun status yang dia miliki, sebagai orang miskinkah ataupun sebagai orang kaya. Walaupun berstatus sebagai orang kaya untuk meraih zuhud itu adalah perkara yang berat. Tidak seperti orang miskin. Akan tetapi, baik si miskin maupun si kaya berpeluang untuk memiliki sifat ini. Orang yang mampu bersikap zuhud akan terpancar darinya sifat berikutnya yang lahir dari sifat zuhud itu, yaitu sifat qanaah. Sifat qanaah itu adalah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan dan dapat memfokuskan diri untuk meraih keutamaan-keutamaan akhirat. Kadang-kadang orang-orang yang diberi harta sibuk dengan hartanya sehingga tidak bisa memfokuskan diri untuk meraih keutamaan-keutamaan akhirat. Kesibukannya selalu berkutat dan bergelut tentang dunia dan dunia. Habis waktunya untuk itu saja. Sehingga dia teralihkan dari meraih keutamaan-keutamaan akhirat. Berarti orang ini tidak qanaah. Orang yang qanaah dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Lalu dia singkirkan itu dan dia fokus untuk meraih keutamaan-keutamaan akhirat. Ini orang yang bijaksana. Ini orang yang cerdas. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zuhud terhadap dunia adalah salah satu faktor penting untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan, kadang-kadang menyintai Allah dan menyintai dunia itu dua perkara yang tidak bisa bersatu seperti air dan minyak. Tidak bisa bersatu. Harus memilih antara salah satu dari keduanya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki meminta kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku amalkan, niscaya ia membuatku dicintai Allah. Amal itu membuat diriku dicintai Allah dan dicintai oleh semua manusia." Ini suatu pertanyaan, permintaan yang luar biasa. Ya. Hamba ini ataupun laki-laki ini minta kepada Nabi ditunjukkan sebuah amalan yang menggabungkan dua perkara, cinta Allah kepada dirinya dan cinta manusia kepada dirinya. Maka Nabi SAW menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka." Nabi berkata, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan menyintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, di tangan orang lain, yaitu qanaahlah kamu. Jangan tunjukkan ketamakan terhadap apa yang ada di tangan orang lain, niscaya mereka akan menyintaimu. Karena orang tamak itu akan lahir darinya sifat hasad.
kebencian, kemarahan terhadap orang lain yang mungkin Allah beri kekayaan dan harta, tidak kepada dirinya. Maka ini akan menumbuhkan kebencian dalam hatinya kepada manusia, dan manusia ya tentunya akan membencinya. Oleh karena itu, izhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Yuhibbuka. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan orang lain, niscaya manusia, orang-orang akan menyintaimu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi Nabi SAW mengarahkannya kepada sifat zuhud. Baik itu zuhud terhadap dunia maupun zuhud terhadap rezeki orang lain. Dan dua-duanya adalah perkara yang sangat penting. Memiliki sifat zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Di samping itu, zuhud adalah faktor terbesar yang akan melahirkan kebaikan bagi siapa saja yang memiliki sifat tersebut. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Nabi bersabda, "Salahu awwali hadhil ummah biz-zuhdi wal yakin, wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal." Kebaikan generasi pertama umat ini lahir dari sifat zuhud dan yakin. Memiliki sifat zuhud dan yakin. Adapun kehancuran generasi akhir umat ini adalah akibat dari kebakhilan dan panjang angan-angan. Bakhil dan panjang angan-angan, ini dua keburukan yang apabila berkumpul pada diri seseorang maka akan membuatnya binasa, yaitu bakhil dan panjang angan-angan. Dan dua perkara yang membawa kebaikan bagi generasi-generasi terdahulu kita, salaf kita, adalah kezuhudan mereka dan keyakinan mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa janji Allah itu benar. Apa yang Allah janjikan berupa kemenangan, surga, dan kenikmatan di akhirat adalah benar. Itu keyakinan yang paling pokok yang menumbuhkan semangat untuk beramal. Demikian juga sifat zuhud terhadap dunia yang membuat mereka selamat dari sifat tama'. Nah, inilah yang menyelamatkan dan membawa kebaikan bagi generasi salaf kita, generasi pertama umat ini. Lahir dari dua sifat tersebut. Dan seorang mukmin yang sejati menyadari bahwa kehidupan dunia ibarat medan pertempuran, bukan tempat pelampiasan segala keinginan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Ini adalah perumpamaan. Bukan kita sengaja menyengsarakan diri di dunia, ya, tidak, bukan itu maksud hadis tersebut. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, ini adalah suatu perumpamaan. Ya, ibarat penjara bagi orang mukmin dan ibarat surga bagi orang kafir. Dari sisi apa? Yaitu dari sisi melampiaskan hawa nafsu. Orang mukmin tidak bisa semena-mena serta-merta melampiaskan dan mengikuti hawa nafsunya di dunia, karena dia ada batas. Ada batasan halal haram. Itu mukmin. Maka dia seperti terkekang, seperti orang yang dipenjara, ditahan, tidak bebas untuk berbuat, tidak bebas untuk melampiaskan keinginan. Itu orang mukmin di dunia. Adapun bagi orang kafir, dunia ini laksana surga. Karena nggak kenal halal haram. Tidak ada perintah dan larangan, berbuat sesuka hati, semaunya.
ya, tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban agama, melampiaskan hawa nafsunya, maka hidup mereka bagaikan di surga yang nggak ada larangan di surga. Tidak ada halal haram di surga. Semuanya halal. Semuanya boleh. Bebas melampiaskan hawa nafsu di surga. Tapi di dunia, ya tentunya tidak seperti itu bagi mukmin. Tapi bagi kafir, mereka memperlakukan dunia itu seperti laksana surga. Nggak ada larangan, nggak ada batasan. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, mukmin menyadari bahwa dunia bukanlah tempat untuk melampiaskan segala sesuatu, segala keinginan. Ada batas-batas. Ada rambu-rambu yang mesti diperhatikan. Ada aturan-aturan agama. Itulah din. Kita hidup di dunia ini beragama. Artinya ada halal haram. Ada perintah dan larangan, ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan, ada hak-hak yang mesti kita tunaikan, ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita laksanakan. Tidak bisa kita melakukan sesuka hati kita. Begitulah seorang mukmin. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah mendapatkan pesan berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahwa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaknya seraya bersabda, "Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang berpergian, aw abiri sabil." Ya. Ini menunjukkan kondisi seorang mukmin dalam menjalani mengarungi kehidupan dunia seperti seorang musafir yang tidak berniat untuk bermukim di tempat persinggahannya. Ya, seperti menyeberang jembatan, maka tidak ada yang berniat untuk tinggal dan hidup di kolongnya. Mungkin cuma orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, ya, tunawisma yang berniat seperti itu, gelandangan. Tapi seorang mukmin, ia akan menyeberanginya. Dia akan melintas. Dia tidak berniat untuk bermukim di situ. Demikianlah seorang mukmin ketika melintasi dunia, dia seperti seorang musafir atau seorang yang melintas. Ya, sebentar akan dia tinggalkan semua di belakang. Seperti itu perumpamaan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Itulah alasan mengapa Abdullah bin Umar berpesan kepada sesama Muslim pada masanya. Lanjutan dari hadis tersebut. Jika kamu berada pada waktu sore, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu berada pada waktu sore, jangan pernah menunda beramal hingga datang waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan pernah menunda amal hingga datang waktu sore. Ya, khudh min sihatika qabla maradik. Isilah masa sehatmu ya dengan persiapan untuk menghadapi masa sakitmu. Dan jadikanlah hidupmu sebagai persiapan untuk menyambut kematian. Bahwa manusia akan pergi dan itu yang kita saksikan setiap hari, manusia datang dan pergi silih berganti. Seperti orang-orang yang ada di sekitar kita pergi, kita juga akan pergi. Tinggal tunggu gilirannya dan ajalnya. Maka orang yang bijak, dia gunakan waktu sebaik-baiknya di dunia. Sehingga tidak ada waktu baginya untuk menyintai dunia itu berlebihan. Sehingga membuat hatinya tersiksa. Karena menyintai sesuatu selain Allah akan menyiksa dan mengadab seseorang itu.
menyintai sesuatu selain Allah, itu akan membuat kita sakit, akan membuat kita tersiksa, terazab. Kecuali kita menyintai sesuatu itu karena Allah. Barulah kita lepas dan hilang selamat dari rasa sakitnya. Apabila kita menyintai sesuatu bukan karena Allah, menyintai dunia, apalagi berlebihan, maka itu akan menjadi sumber petaka dan sumber rasa sakit bagi seseorang. Pedih dan tersiksa, terazab. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Karena kita tahu hanya ada dua kemungkinan. Allah mencabut itu dari kita, yang kita cintai itu, Allah ambil, atau Allah Subhanahu wa taala mengambil kita. Dan akan terjadilah yang namanya perpisahan. Dan perpisahan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Apalagi berpisah dari sesuatu yang kita cintai sepenuh hati. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka perpisahan itu sangat menyakitkan. Maka ketika seorang itu menyintai sesuatu karena Allah, dia akan terbebas dari rasa sakit menyintai sesuatu. Tetapi apabila dia menyintai sesuatu bukan karena Allah, apalagi berlebih-lebihan, maka itu akan membuat azab pada dirinya, pada hatinya. Satu waktu kelak, itu akan merupakan sebab, ya, sumber dari kita katakan rasa sakitnya ataupun rasa sedihnya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah membagi tingkatan zuhud menjadi tiga. Ada tiga tingkatan zuhud. Yang pertama adalah zuhud meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ini adalah suatu yang memang pasti wajib meninggalkan yang haram. Ini adalah zuhudnya orang-orang awam. Ya, zuhud tingkatan pertama yang paling dasar adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan. Ya, memang sudah seharusnya ditinggalkan karena itu diharamkan. Ada sebagian orang yang memang meninggalkan perkara yang haram itu sebuah prestasi. Berat baginya itu. Ya, dan dia perlu zuhud untuk meninggalkan itu. Nah, itulah dia zuhud orang-orang awam. Yaitu zuhud kebanyakan manusia. Meninggalkan perkara yang haram susah. Meninggalkan riba, itu perlu zuhud. Kalau enggak zuhud, ya ada orang yang sudah keluar dari riba balik lagi. Ya. Nah, itu perlu kezuhudan di situ. Tapi ingat, ini zuhud tingkat dasar ini. Karena memang sudah seharusnya kita meninggalkan riba, karena itu adalah pengumuman perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Luar biasa. Tetapi kadang-kadang sebagian manusia perlu kezuhudan yang ekstra keras untuk dapat melakukannya, untuk dapat meninggalkan perkara yang haram tersebut. Yang kedua, zuhud dengan tidak berlebihan dalam melakukan hal-hal yang dihalalkan, yang mubah. Nah, ini tingkatannya agak tinggi sedikit. Yaitu zuhud dengan meninggalkan dan menyingkirkan, tidak berlebihan dalam melakukan hal-hal yang mubah, yang boleh. Ini adalah zuhud orang-orang khawas yang lebih tinggi tingkatannya, yang lebih khusus. Ya, zuhudnya para penuntut ilmu meninggalkan hal-hal yang mubah. Orang-orang mungkin bersenang-senang, mereka zuhud di majelis ilmu. Ya, bersenang-senang kita pelesiran itu boleh mubah. Orang-orang sibuk menyantap makan, dia membaca buku. Makan mubah, tapi dia mengutamakan membaca buku. Ya, nah ini zuhud orang-orang khawas, orang-orang yang lebih tinggi tingkatannya dari yang pertama tadi, yang hanya sekedar perlu zuhud untuk meninggalkan perkara yang haram. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi, ini ada tingkatan penuntut ilmu, ya. Tingkatan-tingkatan khawas adalah orang-orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang mubah. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka, itu kan mubah, boleh. Ya, bagi sebagian orang awam, ya tentunya untuk meninggalkan perkara yang mubah ini adalah perkara yang berat. Apalagi itu enak, cocok dengan hawa nafsu. Ya, nah, seperti yang kita contohkan tadi, ya seorang penuntut ilmu, ya dia meninggalkan hal-hal yang mubah dan lebih mengutamakan hal-hal yang sulit.
Ya, mereka duduk di majelis ilmu, sementara orang-orang lain jalan-jalan mungkin, ya. Itu adalah perkara yang mubah, tapi mereka memilih satu perkara yang lebih utama dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah tadi. Jadi mendahulukan perkara-perkara yang utama dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, ini adalah tingkatan zuhud yang lebih tinggi dari yang pertama tadi. Yang ketiga, nah ini adalah zuhud yang lebih tinggi lagi. Ini adalah zuhud para wali-wali Allah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu zuhud dengan meninggalkan segala sesuatu yang dapat memalingkan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Jadi segala hal-hal yang dapat memalingkannya dari Allah dia singkirkan. Ini luar biasa. Ya, seperti Umar pernah menjual kebunnya karena kebun itu memalingkannya dari mengingat Allah. Ya, memalingkannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia melepas dunia yang dapat mengganggu seseorang di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi pernah mengembalikan sesuatu karena itu dapat menghambat beliau untuk khusyuk di dalam salat. Ya, memalingkan kekhusyukan beliau di dalam salat. Nah, ini adalah suatu tingkatan zuhud yang lebih tinggi, yaitu menyingkirkan segala sesuatu yang dapat mengalihkannya dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Nah, mungkin kita perlu untuk menapaki tingkatan-tingkatan zuhud ini satu demi satu. Seperti yang kita sebutkan tadi ya. Yang pertama, mungkin kita tingkatannya masih perlu kezuhudan yang ekstra keras untuk dapat meninggalkan perkara yang haram walaupun kita tahu itu haram. Ya wajib dan harus ditinggalkan. Tapi kadang-kadang kita perlu perjuangan yang berat untuk meninggalkan yang jelas-jelas haram tadi, bukan yang syubhat ya, yang jelas-jelas haram. Yang kedua, mungkin kita perlu naik tingkatan atau meningkatkan kezuhudan kita dengan mengutamakan hal-hal yang utama dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Dan yang ketiga, yang paling tinggi adalah kita menyingkirkan segala sesuatu yang dapat mengganggu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang tertinggi. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itulah zuhud, ya. Dan tentunya zuhud ini tidak akan mungkin kita miliki dan kita tanam dalam hati kita, bersemayam di dalam diri kita kalau kita tidak mengenal hakikat dunia. Ini satu hal yang kontradiktif, yaitu perkara yang berkebalikan antara sunnah dan bid'ah. Tidak akan mungkin kita mengenal sunnah dengan baik tanpa mengenal bid'ah. Oleh karena itu Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Nabi bukan hanya tentang perkara-perkara yang baik, tapi beliau juga bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang buruk. Tujuannya adalah agar dapat menghindarinya. Maka demikian pula ketika kita berbicara tentang zuhud, itu tidak akan sempurna tanpa membicarakan lawan dari zuhud itu, yaitu dunia. Maka kita harus mengenal hakikat dunia. Apa itu dunia? Perintah syariat agar bersikap zuhud terhadap dunia, itu tidak lain adalah untuk kebaikan akhirat. Sebab tidak ada kenikmatan yang abadi di dunia. Bahkan justru dunia itu adalah perkara yang fana, akan hilang, tidak kekal, dan akan berganti. Semua keindahan dan kenyamanan yang dirasakan ya manusia di dunia itu sangatlah kecil nilainya dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Jadi dengan mengetahui dan menyadari hakikat dari dunia, kenapa dia disebut dunia dari kata dun, yaitu sesuatu yang rendah.
Maka kita tidak susah untuk bersikap zuhud, untuk meninggalkan perkara-perkara yang rendah ini, yang rendahan, yang mudah berganti, ya, yang akan fana, akan hilang, ya, dan akan kita tinggalkan dan akan pergi, dan bisa juga menjadi sumber kesedihan kita. Maka ketika seorang hamba mengetahui dan menyadari hakikat dari dunia ini, maka tidak susah baginya untuk bersikap zuhud terhadapnya. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, niscaya Allah akan membuka mata hatinya sehingga mampu mengetahui hakikat dari dunia. Mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat. Lalu memilih yang lebih utama di antara keduanya. Tentunya yang lebih utama di antara keduanya adalah akhirat. Oleh karena itu Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Nah, dia akan mengutamakan akhirat tersebut. Dan kandungan Al-Qur'an syarat dengan anjuran untuk bersikap zuhud terhadap dunia dan peringatan betapa hinanya dunia itu. Andai tidak hina, ya, setidaknya kehidupan dunia itu akan terputus dan akan hilang, akan sirna dalam waktu yang begitu cepat. Al-Quran juga banyak diisi dengan ayat-ayat yang memerintahkan supaya beramal demi akhirat dan memberitahukan betapa kekal dan mulianya akhirat itu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila." Surat An-Nisa ayat 77. Yang artinya katakanlah kesenangan dunia hanyalah sedikit, qalil, sedikit dan sementara, cepat. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun di akhirat nanti. Nah, semua yang indah akan sirna setelah mencapai puncaknya seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lain. Di dalam surat Yunus ayat 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan segala keindahan dunia ini akan hilang, tidak kekal. Dan akan berganti ya dengan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sungguh perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan. Air hujan yang kami turunkan dari langit, dari awan. Lalu tumbuhlah tanam-tanaman dengan subur karena air tersebut. Di antaranya ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga ketika apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, yaitu sudah sampai pada puncaknya. Maka kehidupan dunia itu ya seperti itulah. Kalau sudah sampai pada puncaknya, maka tidak ada jalan di hadapan kita kecuali turun. Kalau kita mendaki gunung, kita sudah sampai di puncak gunung itu, maka kita tidak akan mungkin berlama-lama di atas puncak gunung itu, karena nggak ada orang yang tinggal di puncak gunung, dia akan turun. Di hadapannya tidak ada jalan selain jalan turun. Itulah dia kehidupan dunia. Nah, ketika apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan penuh dengan perhiasan, sudah berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, itu tanam-tanaman itu ya tumbuh dengan baiknya sehingga menjadi matang dan ranum,
dan orang-orang yang menanamnya mengira mereka yakin pasti bisa memetik hasilnya, manennya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang hari. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu seperti tanaman yang sudah disabit. Faja'alna hasidan ka'an lam taghna bil amsi. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Yaitulah dia dunia kadang-kadang menguap cepat hilang. Seolah-olah itu tidak pernah ada di tangan kita. Hari ini dia di dalam saku kita. Besok sudah tidak di saku kita lagi. Hari ini dalam genggaman kita. Besok seolah-olah barang itu, harta itu bukan punya kita. Ya, seolah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ka'an lam taghna bil ams. Seolah-olah tanaman itu tidak pernah tumbuh kemarin. Itulah hakikat dunia. Kalau Allah ingin cabut, kalau Allah ingin ambil, Allah ambil tanpa sisa. Dan seolah-olah kita tidak pernah memilikinya. Seolah-olah kita baru terbangun dari tidur kita dan kita hanya bermimpi. Itulah dunia. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mau berpikir. Ya kalau kita lihat kehidupan ya seperti itu. Ada masa-masa puncak. Ketika sampai pada masa puncak, maka tidak ada jalan di depan kecuali jalan turun. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil sesuatu, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya. Hingga kadang-kadang tidak tersisa sedikit pun apa-apa di tangan kita. Bahkan selain fana, dunia juga melalaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20, "Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama, wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Surat Al-Hadid ayat 20. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, dan berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Itulah dunia. Kalau kita lihat, ya isinya ya permainan, senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga, berlomba-lomba, menumpuk harta. Kemudian Allah kasih perumpamaan itu. Kondisi itu. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Allah kasih hujan itu. Ya sama Allah Subhanahu wa taala ya gelontorkan harta itu seperti hujan dari langit kepada sebagian orang. Ada yang harta itu datang kepadanya bahkan mengejar dirinya ya seperti hujan menyirami tanah. Ya, bertubi-tubi. Ya, dia pun enggak tahu lagi bagaimana datang harta itu kepadanya, saking banyaknya begitu. Ada sebagian manusia Allah gelontorkan harta benda seperti itu, kekayaan, rezeki seperti itu. Sehingga dia tidak ngerti lagi, ada orang yang hartanya enggak terhitung lagi. Mau dihitung pun bingung dia menghitungnya. Enggak tahu bagaimana dia mengeluarkan zakatnya. Ya, sebagian orang seperti itu. Mengagumkan orang yang menanamnya. Hujan yang membuat kagum para petani yang menanam tanaman. Hingga tanamannya subur. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian hancur. Ya, ada anti klimaks namanya. Kekayaan juga seperti itu. Sebagian orang yang saking kayanya dia tidak menikmati kekayaannya. Ya, saking kayanya dan karena ketakutan akan kekayaannya itu, hidupnya menjadi justru nggak tenang. Ya, dia mencari ketenangan dengan cara yang aneh. Ya, maka ada sebagian orang-orang kaya itu jadi aneh-aneh tindakannya. Kadang-kadang nggak masuk akal begitu.
ya, yang ada yang menghambur-hamburkan hartanya. Ya kalau nggak kenal halal haram mungkin pakai narkoba, minum minuman keras, ya atau ya berzina dan lain sebagainya. Nah itu orang yang nggak mungkin nggak kenal halal haram dalam hidupnya. Ya seperti itu. Ya kemudian tanaman itu menjadi kering dan kemudian warnanya menguning kemudian hancur. Itulah hakikat dunia yang Allah Subhanahu wa taala ibaratkan di sini. Ya. Ada di tangan kita hari ini, kemudian esoknya mungkin harta itu menjadi wabal, menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber bencana bagi dirinya. Dia tersiksa karena harta itu yang awalnya mengembirakan hatinya. Awalnya dia dapat harta itu menggembirakan hatinya, tapi ternyata sejurus kemudian justru itu menjadi sumber kesedihannya, sumber kepedihannya, sumber ketakutannya, sumber kekhawatiran, sumber segala keburukan-keburukan dan kepedihan. Dari harta yang pertama dia dapat itu sepertinya itu adalah suatu yang menyedapkan pandangan mata. Seperti tanam-tanaman tadi, awalnya memang indah. Tapi lama-lama akan kering, menguning, dan hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Gurur, mataul gurur adalah kenikmatan yang semu, ya, palsu. Ya, tidak hakiki dan akan berganti dengan kepedihan. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Makan enak saja, enak memang masuknya. Tapi begitu masuk ke dalam tubuh jadi penyakit. Ya, jadi penyakit. Apalagi kalau nggak bisa keluar itu. Apalagi kalau masuk itu jadi racun. Memang enak masuknya, tapi sejurus kemudian dia jadi racun dalam tubuh kita hingga orang itu mati karena makan. Ya. Makan yang dia rasa lezat di lidahnya. Tapi ketika masuk ke perutnya jadi racun yang membunuhnya. Muncullah berbagai macam penyakit dalam tubuhnya gara-gara makanan yang enak di lidah tadi. Sementara saja itu. Blep, enak di lidah. Masuk jadi racun, membunuhnya. Nah seperti itulah kita katakan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara dan sangat cepat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalil, sedikit, ya, cepat. Ya, tidak terasa tiba-tiba dia sudah hilang dan berlalu. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, jadi dengan mengenal hakikat dunia itu akan membantu kita untuk dapat bersikap zuhud terhadap dunia itu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan meraih cinta Allah dengan zuhud. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari Syafiatul di Malang. Ustadz, kalau zuhud itu bersikap apa adanya berkaitan dengan dunia, bukankah zuhud terkesan dengan penampilan biasa sekali dan terkesan tidak bagus? Maksudnya apabila benar-benar meninggalkan dunia, sedangkan ada ayat yang menjelaskan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Bagaimana kita bisa seimbang dalam hal ini, Ustadz? Syukur. Ya, tentunya tadi kita sebutkan bahwa zuhud itu bukan berarti kita menyengsarakan diri, ya. Menyiksa diri, bukan seperti itu pengertian zuhud. Tadi kita sebutkan bahwa zuhud ini bisa dilakukan oleh si miskin dan si kaya. Zuhud itu adalah seberapa mampu kita memanfaatkan dunia itu untuk kepentingan-kepentingan akhirat kita. Maka kita contohkan tadi para nabi, ada orang di antara mereka ada yang Allah pilih menjadi orang kaya, bahkan terkaya dalam sejarah dunia.
mulai dari Adam sampai manusia terakhir, yaitu Nabi Sulaiman, yang tidak akan ada seorang pun yang bisa menandingi kekayaannya. Tapi Nabi Sulaiman adalah seorang yang zuhud, ya, seorang yang zuhud dengan dunia yang dimiliki. Dan tentunya tidak mudah, ya, jadi orang kaya sekaligus zuhud. Ini level yang lebih tinggi, cobaannya lebih berat. Ya, kalau ada orang kaya yang bisa bersikap zuhud, ya maka ini levelnya lebih tinggi daripada orang miskin yang zuhud. Ya, nah demikian. Karena semakin berat satu tantangan dan cobaan, maka semakin besar pahala yang Allah berikan. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi bukan berarti kita menyengsarakan diri, dan Allah suka untuk melihat bekas-bekas nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba, pada diri hamba tersebut. Ya, nah demikian. Ya cuma ya kita bersikap bersahaja, tidak berlebih-lebihan dalam hal dunia. Ya, ya biasa. Ya, tidak seperti Qarun yang keluar dengan pakaian kemegahannya, ya dengan segala kemegahannya untuk pamer, untuk menunjukkan ya bahwa dia memiliki harta benda kekayaan yang luar biasa. Dan muncullah dari situ sifat sombong. Ya maka di dalam Islam kita dilarang untuk memakai pakaian syuhrah. Ya, pakaian untuk memalingkan perhatian manusia kepada dirinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, bersahaja seperti itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kamu cintai, sesuatu yang kamu cintai itu sewajarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Boleh jadi yang sesuatu yang kamu cintai itu menjadi musuhmu. Sesuatu yang kamu benci nanti pada kemudian hari. Berapa banyak orang-orang yang menyintai kekayaannya, hartanya, justru dia mengutuk sendiri kekayaannya itu. Kekayaannya itu menjadi sumber malapetaka. Khususnya ketika dia mungkin meninggal dunia, sudah tercium bau-bau pertengkaran di antara ahli warisnya, ya. Itu belum mati lagi. Ya, belum mati lagi dia sudah tercium bau-bau pertengkaran, bahkan permusuhan, bahkan mungkin ancam-ancaman, ya, padahal dia belum mati lagi, memperebutkan harta yang akan ditinggalkannya. Itu menjadi wabal, ya, menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ya demikian zuhud, yaitu kita memanfaatkan dunia yang Allah berikan untuk kepentingan-kepentingan akhirat kita. Ya, wallahu a'lam. Baik. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Malang. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara orang kaya untuk zuhud? Karena mayoritas yang diceritakan tentang zuhud adalah orang yang kurang mampu sehingga mereka bisa qanaah dengan apa yang mereka miliki. Apakah orang yang selalu belanja kebutuhan materi dan dunia boleh dikatakan orang yang tidak zuhud atau bagaimana Ustaz? Syukran. Ya, kita bisa mengambil contoh ya dari salaf kita. Kita mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah orang yang zuhud, luar biasa. Bukan berarti beliau tidak pernah kaya. Ini zuhud orang kaya ini ya. Beliau sering jadi orang kaya. Sering. Nabi sering jadi orang kaya, tapi cuma sebentar. Begitu datang kekayaan, habis dalam sekejap. Dibagikan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tersisa hanyalah untuk kebutuhan beliau. Ini luar biasa tingkatan zuhud yang sangat tinggi ini. Makanya saya katakan tadi, orang kaya kalau bisa zuhud itu luar biasa. Ya, luar biasa, nggak mudah itu ya. Artinya orang kaya yang bersyukur. Ya tidak semudah seperti yang diucapkan orang kaya bersyukur itu ya. Rata-rata kalau udah kaya itu lupa, bukan bersyukur gitu ya. Syukurnya sedikit gitu ya. Nah demikian. Ya kita itulah seperti itu ya. Supaya kita tahu bagaimana level mereka, salaf kita itu luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq pernah menginfakkan semua hartanya. Yang tersisa hanyalah apa yang beliau butuhkan dan keluarga beliau butuhkan. Ketika ditanya apa yang kau sisakan ya wahai Abu Bakar, beliau menjawab Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Ini tingkat kezuhudan yang luar biasa dan menunjukkan qanaah, tawakal yang luar biasa juga ya. Seperti itu. Umar pernah menginfakkan separuh hartanya.
Utsman pernah membiayai satu pasukan, tentunya biaya yang sangat besar. Ya, mereka orang-orang kaya dan mereka tidak takut untuk jatuh miskin karena kekayaan itu diinfakkan. Nah, ini kezuhudan orang kaya. Jadi orang kaya bisa zuhud seperti itu, ya. Nah, bagi yang ya tentunya ingin mengambil ibrah dan teladan itu mereka, ya, kita jadikan teladan kita. Walaupun kita nggak bisa seujung kuku mereka, ya. Artinya kita nggak bisa seperti itulah, ya. Nah, itu kenyataannya, ya. Nah, kenyataannya memang susah untuk menjadi seperti itu. Kalau ada ya luar biasa itu. Ya minimal ya kita meniru sebahagian dari itu. Ya, nah, jadi tidak takut dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan demi kepentingan akhirat. Nah, demikian. Ada orang yang diberi kekayaan, dia elus kekayaan itu hingga membuat dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak sayang-sayang menggunakan kekayaan itu untuk kepentingan akhiratnya. Nggak sayang-sayang dia, karena dia memang gunakan itu untuk kepentingan akhirat. Jadi dia tidak lalai dengan kekayaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila melalaikan maka dia tidak segan untuk melepasnya. Seperti zuhud tingkat ketiga tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Ahmad di NTT. Abu Ahmad di NTB ya? NTT. NTT. Ya, silakan Abu Ahmad. Mau tanya, kitab yang dipakai itu kitab apa ya? Baik, itu saja. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Ya. Kitab yang kita gunakan ini kitab buku aktualisasi akhlak muslim atau ensiklopedia akhlak salaf. Yang Ya. sudah versi terjemahan. Iya, Ustaz, ya. ya, yang ini bukan terjemahan sebenarnya, Oh, iya. ini tulisan kita langsung. Ya. Dulu judulnya aktualisasi akhlak muslim, kemudian direvisi menjadi ensiklopedia akhlak salaf. Ya, dengan sedikit perubahan susunan. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, tentunya kita ambil juga referensinya dari yang lainnya. Ya, baik. Wallahu alam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Dan silakan bagi Anda yang ingin tersambung di line telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Sri, Kuningan, Jawa Barat. Ya, silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Saya dapat pemberian kayak sedekah dari orang-orang. Saya tuh banyak gitu ya. Tapi sama saya tuh disedekahkan lagi ke orang lain yang lebih membutuhkannya lagi. Apakah itu boleh, Ustaz? Terima kasih jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh tentunya. Ya, boleh. Apalagi kita lihat ada orang lain yang kita pandang lebih membutuhkan. Karena yang bersedekah kepada kita tentunya tidak mengetahui semua keadaan manusia. Ya, mungkin dia pandang kita itu berhak. Ya, minimal dia mungkin merasa dia lebih berhak untuk memberikan harta miliknya itu kepada kita. Ya, dia nggak tahu keadaan orang lain ya. Nah, mungkin kita yang tahu ya, bahwa kita menerimanya dan kita merasa ada orang lain yang lebih berhak. Ya, maka kita salurkan itu kepada orang lain. Ya, kita seperti pipa yang menyalurkannya kepada orang lain, begitu ya. Nah, tidak mengklaim harta itu menjadi milik kita, tapi kita salurkan harta itu kepada orang lain. Jadi kita ibarat pipa yang menyalurkan air ke tujuannya, kan begitu, ke terminal akhirnya. Ya, wallahu alam. Ada kisah seorang yang mereka kehausan ya, dapat minum ataupun botol, tapi mereka berikan kepada saudara mereka yang lain karena merasa mungkin itu lebih berhak. Demikian ya, hingga kembali kepada yang memberikan pertama. Nah, itu mereka
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mengutamakan orang lain ya walaupun mereka merasa diri mereka perlu, tapi ada yang lebih perlu kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti bantuan-bantuan di masa pandemi ya, COVID-19 ini ya, kadang-kadang kita menerima. Tapi kita tahu ini ada tetangga kita, ada orang lain yang mungkin lebih berhak untuk dapat itu daripada kita. Maka itu boleh, bahkan sudah selayaknya kita salurkan itu. Apalagi kita lebih daripada yang kita butuhkan. Orang lain kekurangan. Mungkin orang lain nggak tahu kondisi semua manusia. Ya, nah demikian. Ada sebagian orang miskin itu adalah orang miskin yang tidak ilhaf. Ya, artinya tidak meminta-minta. Mereka diam, tapi sebenarnya mereka perlu juga bantuan. Ya, tidak tersentuh oleh tangan orang-orang kaya ini. Nah, demikian. Jadi kita yang tahu itu ya berkewajiban juga untuk yang menyalurkannya. Ya, kalau ya kita rasa diri kita lebih dari cukup ya untuk menerima itu. Wallahu a'lam bishawab. Sering juga ditanyakan, saya dapat zakat fitri yang berlebih. Ya, bolehkah saya keluarkan itu sebagai zakat fitri saya kepada orang yang lebih miskin dari saya? Ya boleh. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena pada dasarnya zakat fitri itu adalah untuk makan di hari raya. Ya, tu'matun lil masakin. Kalau kita sudah ada makanan, datang lagi zakat fitri bertubi-tubi kan begitu ya. Nah, sementara tangga kita ada yang nggak dapat sama sekali, ya, maka kita keluarkan itu sebagai zakat fitri kita kepada orang yang lebih miskin dari kita. Ya wallahu a'lam. Karena intinya zakat fitri itu tu'matun lil masakin. Selain ya sebagai tuhratun lis-shaim. Pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Qulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.